seperti biasa, program ini menyajikan rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan minggu ini kita akan membahas kondisi market pasca FOMC lalu. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Euro terdepresi hingga di bawah 1.12, melayang di sekitar level terlemahnya sejak Juni 2020 lalu. Investor bergegas untuk dolar US setelah Federal Reserve mengisyaratkan akan memulai proses pengetatan kebijakan pada bulan Maret. Sementara Ketua Jerome Powell mengatakan ada cukup banyak ruang untuk menaikkan suku bunga. Mata uang tunggal sudah di bawah tekanan pada minggu lalu setelah data menunjukkan perlambatan tajam dalam pertumbuhan ekonomi zona euro pada Januari, serta kekhawatiran tentang potensi konflik militer di Ukraina juga membebani mata uang beresiko. Di tempat lain, pasar uang zona euro memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 10 basis point dari Bank Sentral Eropa pada akhir tahun nanti. Kita beralih ke yen Jepang yang memperpanjang kerugian melewati 114,5 per dolar pada hari Kamis setelah jatuh tajam di sesi sebelumnya. Mata uang Jepang ini berada di bawah banyak tekanan pada akhir tahun lalu karena ekonomi utama mengisyaratkan kesiapan untuk menormalkan peraturan moneter. Sementara Bank of Japan berjanji untuk mempertahankan kebijakan moneter ultra longgarnya untuk mencapai target stabilitas harga sebesar 2%. Sementara itu, BOJ menandai meluasnya tekanan inflasi dalam laporan prospek triwulan terbaru, memproyeksikan harga konsumen inti mencapai 1,1% untuk tahun fiskal hingga Maret 2023. Dan memperkirakan bahwa inflasi dapat meningkat lebih cepat dari yang diharapkan jika biaya bahan baku terus melonjak. Kita beralih ke pound sterling. Pound Inggris melemah jelang akhir pekan lalu karena dolar US melonjak setelah pertemuan FOMC. Ketidakpastian tambahan seputar masa depan Perdana Menteri Boris Johnson telah merusak sterling. Sebuah laporan mengenai perilaku Johnson selama pembatasan ketat COVID-19 akan segera dirilis. Ini dapat memicu jatuhnya kepemimpinan beliau. GBP USD tampaknya berkonsolidasi antara Simple Moving Average SMA 55 dan 100 hari untuk sementara ini. Saat ini masing-masing di sekitar 1.3421 dan 1.3611. Dengan level support yang mungkin juga berada di posisi terendah sebelumnya di 1.3357 dan 1.3161 atau titik pivot di 1.3375. Kita beralih ke dolar Australia yang telah jatuh lebih dari 2% terhadap dolar US minggu lalu dengan kerusakan pasca FOMC membawa Aussie menuju zona pivot dukungan teknis multi tahun terendah 2021 pada angka 0.6992. Fokusnya adalah reaksi terhadap ambang batas ini dengan penutupan di bawah yang diperlukan untuk menjaga bias jangka pendek tetap bertahan di hari-hari mendatang. Ini adalah target yang diperbaharui dan tingkat pembatalan yang penting pada grafik harga teknis AUD USD hingga penutupan minggu lalu. Dolar Australia menembus di bawah support confluence minggu ini. Selanjutnya, penutupan hari rendah 7 Januari, tren naik Desember sekitar 7180 dengan aksi jual pasca FOMC menandai pembalikan luar ke posisi terendah kemarin. Penembusan kisaran pembukaan bulanan membuat fokus lebih rendah di AUD USD dengan aksi jual sekarang menargetkan zona dukungan kritis yang telah dilacak selama berbulan-bulan di level terendah 2020. Pembukaan tahunan di angka 6991 sampai 7016 untuk kembali mencari kemungkinan infleksi harga di sana jika tercapai. Kita beralih ke kategori metals. XAUUSD ini adalah minggu yang mengecewakan bagi bulls emas. Dengan drama meningkat pada Selasa sore sekitar 24 jam menjelang keputusan suku bunga FOMC.
Logam kuning naik ke level tertinggi baru 2 bulan saat menguji di atas level resisten sekitar angka 1850. Level itu juga sejalan dengan garis tren bearish. Dan fakta bahwa ini menunjukkan satu hari menjelang salah satu keputusan suku bunga terpenting dari beberapa tahun terakhir tampak mencurigakan. Pada titik ini, harga emas kembali menguji level psikologis yang sudah dikenal di sekitar 1800. Telah terjadi penembusan garis tren yang membuatnya tampak lebih bearish dari RSI 4 jam telah dengan cepat bergerak ke wilayah oversold setelah mengusik kondisi overbought seminggu lalu. Kita beralih ke futures WTI, harga emas turun pada hari Kamis setelah minyak mentah Brent mencapai level tertinggi 7 tahun di atas $90 per barrelnya. Karena pasar menyeimbangkan kekhawatiran tentang ketatnya pasokan di seluruh dunia dengan ekspektasi Federal Reserve US akan segera memperketat kebijakan moneter. Pasokan global Brent turun 62 sen menetap di sekitar 89,34 per barrelnya. Sementara minyak mentah US ditutup 74 sen lebih rendah di sekitar 86,61 per barrel dalam sesi yang bergejolak dengan kedua kontrak bergerak di antara level positif dan level negatif. Ancaman terhadap Uni Emirat Arab dari gerakan Houthi Yaman telah menambah kegelisahan pasar minyak Rusia. Produsen minyak terbesar kedua di dunia dan Barat telah berselisih mengenai Ukraina juga, meredakan kekhawatiran dunia bahwa pasokan energi ke Eropa dapat terganggu meskipun kekhawatiran terfokus pada pasokan gas daripada minyak mentah. Selanjutnya, indeks Nikkei 225 naik 1,5% menjadi 26,570. Sementara indeks Topix yang lebih luas naik 1,3% menjadi 1,865 pada hari Jumat lalu. Dikarenakan investor menutup short dan mengambil saham yang terpukul sehari setelah percepatan penjualan di saham teknologi Jepang. Ini menarik Nikkei ke level terendah selama 14 bulan. Namun, indeks acuan masih di jalur kehilangan sekitar 3% penurunan mingguan keempat karena ekuitas berada di bawah tekanan dari siklus global yang dipimpin oleh Federal Reserve tentunya. Bank sentral US mengidentifikasi bahwa kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada bulan Maret dan mulai mengurangi neraca segera setelahnya. Semua sektor pasar ikut dalam rebound dipimpin oleh perusahaan konsumen retail dan manufaktur. Sementara itu, momentum penghasil terkenal seperti Toyota turun senilai 3,3%, Fast Retailing 2%, dan Fanuc Corp sebesar 1,7%. Momentum inflasi Tokyo melemah pada bulan Januari, turun di bawah ekspektasi pasar dan memperkuat alasan Bank of Japan untuk melanjutkan stimulus. Kita beralih ke stok. Laba Mastercard Inc. pada kuartal keempat di tahun 2021 lalu sebesar $2.35 per saham, mengalahkan estimasi konsensus ZAK sebesar 2,19. Hal ini sama naik sebesar 43% dari 1,64 per saham tahun lalu. Pendapatan bersih perusahaan jaringan pembayaran terkemuka ini sebesar 5.216 juta, melampaui estimasi konsensus ZAK sebesar 5.133 juta. Saham Mastercard naik 5,87 atau positif 1,70%, ditutup di sekitar 350,53 Kamis lalu. Hasil kuartal keempat yang kuat sangat didukung oleh pemulihan yang signifikan dalam belanja konsumen berkat pembatasan COVID-19 yang dilonggarkan. Peningkatan penggunaan kartu perusahaan, transaksi switch, dan volume lintas batas mendukung hasilnya. Ia mengharapkan pengeluaran untuk lebih meningkat pada beberapa hari mendatang dengan konsumen, pemerintah, bisnis, dan pemangku-pemangku pasar lainnya yang beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang berubah.
Mastercard mengharapkan lebih banyak pertumbuhan di tahun 2020 ini. Kita beralih ke McDonald's. McDonald's keluar dengan pendapatan kuartalan sebesar 2,23 dolar per sahamnya, meleset dari perkiraan konsensus ZAK sebesar 2,31 dolar per saham, dibandingkan dengan pendapatan 1,70 per saham pada tahun lalu. Angka-angka ini disesuaikan untuk item yang tidak berulang. Laporan triwulan ini mewakili kejutan pendapatan minus 3,46%. Pada kuartal lalu, diharapkan bahwa rantai hamburger terbesar di dunia ini membukukan pendapatan senilai 2,46 dolar per sahamnya, padahal sebenarnya penghasilan pendapatan sebesar 2,76 memberikan kejutan sebesar 12,20%. Selama kuartalan terakhir, perusahaan ini telah melampaui konsensus estimasi EPS 3 kali. McDonald's juga termasuk dalam industri retail ZAK restoran. Pembukuan pendapatan senilai 6,001 miliar untuk kuartalan yang berakhir pada Desember 2021 lalu. Perusahaan ini telah melampaui perkiraan pendapatan konsensus selama 4 kuartal terakhir. Saham tersebut turun 1,11 atau minus 0,44%, ditutup di sekitar 248,74 pada Kamis pekan lalu. Dan yang terakhir kita akan membahas stok Nike yang ditutup pada 144,64 di sesi perdagangan terbaru, menandai pergerakan positif 0,45% dari hari sebelumnya. Langkah ini melampaui kerugian harian S&P 500 sebesar 0,54%. Sementara itu, Dow Jones kehilangan 0,02% dan Nasdaq Indeks Teknologi Berat kehilangan 0,12%. Selama perdagangan itu, saham membuat pakaian atletik ini telah kehilangan 14,69% selama sebulan terakhir. Nike akan menunjukkan kekuatan saat mendekati rilis pendapatan berikutnya. Pada hari itu, Nike diproyeksikan melaporkan pendapatan senilai 0,72 dolar per sahamnya yang akan menunjukkan penurunan sebesar 20% dari tahun ke tahun. Sementara itu, estimasi konsensus ZAK untuk pendapatan memproyeksikan penjualan bersih sebesar 10,61 miliar dolar, naik 2,43% dari periode tahun lalu. Kamis pekan lalu saham Nike ditutup pada 114,64, naik 0,65 atau positif 0,45%. Itu dia rekap dari kondisi market minggu lalu. Bagaimana prediksi kondisi market minggu depan? Langsung saja kita bahas pada hari Senin 31 Januari. Inflation rate year over year Januari Jerman diperkirakan 5,1% dari sebelumnya di 5,3%. Chicago PMI Januari US diperkirakan 62,0 dari sebelumnya 63,1. Pada Selasa 1 Februari, Reserve Bank Australia interest rate decision diperkirakan masih akan dipertahankan pada 0,1%. Unemployment change Januari Jerman diperkirakan minus 17K dari sebelumnya minus 23K. Final Manufacturing PMI Inggris diperkirakan berada di 56,9 dibandingkan sebelumnya 57,9. GDP month over month November Kanada diperkirakan berada di sekitar 0,3% dibandingkan sebelumnya 0,8%. ISM Manufacturing PMI Januari US diperkirakan berada di 58,0 dibandingkan sebelumnya 58,7. Hari Rabu 2 Februari, inflation rate year over year flash Januari Uni Eropa berada di sekitar 5,1% dibanding sebelumnya 5,0%. ADP Employment Change Januari US konsensus berada di sekitar 250K yang sebelumnya berada di 807K. Kita beralih ke hari Kamis 3 Februari, balance of trade Desember Australia diperkirakan berada di A13 miliar yang sebelumnya berada di angka A 9.423 miliar. Bank of England Monetary Policy Report BOE
Kuantitatif easing diperkirakan tidak berubah, masih sebesar 875 miliar pound. Bank of England interest rate decision diperkirakan menjadi 0,50% dari 0,25% sebelumnya. Bank of England MPC vote hike and unchanged berada di angka 1 yang sebelumnya di-cut di 0. Inisial jobless claim 29 Januari US diperkirakan 255K dari sebelumnya di 260K. ISM non-manufacturing PMI Januari US diperkirakan berada di angka 61 dibandingkan sebelumnya di angka 62. Factory orders month over month Desember US diperkirakan minus 0,2% dibandingkan sebelumnya 1,6%. Dan pada hari Jumat 4 Februari, Reserve Bank of Australia Statement on Monetary Policy Unemployment Rate Januari Kanada diperkirakan berada di 6,0% dibandingkan sebelumnya di 5,9%. Unemployment rate Januari US diperkirakan berada di sekitar 3,9% dari bulan sebelumnya. Non-farm payrolls Januari US diperkirakan 210K dibandingkan sebelumnya di 199K. Dan IV PMI Januari Kanada diperkirakan berada di angka 50 dibandingkan sebelumnya 45. Itu dia informasi mengenai prediksi kondisi market pada minggu ini. Dan buat Maxian yang ketinggalan informasi, jangan sedih, bisa langsung mengunjungi sosial media kita. Saya Sania pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.